Selamat siang, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SHMH. Saya hendak menyampaikan tugas dari pertemuan 3 sesi kedua yang bertema tentang paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja. Tentang hubungan kerja, hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Menurut pakar, yaitu Hartono Wisoso dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga atau jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahkannya, yaitu pengusaha atau majikan, sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. CPF Aluir juga mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu. Sedangkan menurut Imam Supomo, yaitu suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak, dan mereka terikat dalam suatu perjanjian. Di satu pihak pekerja atau buruh yang bersedia bekerja dengan menerima upah, dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberikan upah. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan garis miring atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Di sini disampaikan juga sumber hukumnya, yaitu pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diubah oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, alih-daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 119/PUU-7/2009, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU-9/2011. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-9/2011. Lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-9/2011,
Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58 garis miring PUU garis 9 garis miring 2011. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU garis 10 garis miring 2012. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 garis miring PUU garis 11 garis miring 2013. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garis miring PUU garis 12 garis miring 2014. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72 garis miring PUU garis 13 garis miring 2015. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 garis miring PUU garis miring garis 15 garis miring 2017. Lanjut lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 garis miring PUU garis 13 garis miring 2015. Lalu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 garis miring PUU garis 13 garis miring 2015. Lanjut lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 garis miring PUU garis 14 garis miring 2016. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 94 garis miring PUU garis 21 garis miring 2023. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada bab 1 pasal 1 menjelaskan tentang tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan garis miring atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang, perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha adalah satu, orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Dua, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Ketiga, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Lanjut lagi mengenai upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan garis miring atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 8 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan resmi atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian upah kerja lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja lembur. Kemudian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Kemudian peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Lalu tentang perjanjian kerja. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat kerja, pekerja, atau serikat buruh, atau beberapa serikat kerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau kumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Kemudian pemutusan hubungan kerja adalah merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Kemudian perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Lalu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Saya langsung ke pokok permasalahan, itu mengenai perselisihan hubungan industrial. Kaitannya juga perselisihan tentang hubungan pekerjaan ya. Perselisihan hubungan industrial adalah konflik yang terjadi antara pekerja dan pengusaha dalam suatu perusahaan. Perselisihan ini dapat timbul karena perbedaan pendapat mengenai upah, kondisi kerja, hak-hak bekerja, atau masalah lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Salah satu penyebab perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat mengenai upah. Pekerja mungkin merasa bahwa upah yang mereka terima tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan atau dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Mereka mungkin meminta kenaikan gaji atau tunjangan tambahan. Namun, pengusaha mungkin berpendapat bahwa perusahaan tidak mampu memberikan kenaikan gaji tersebut karena alasan ekonomi atau persaingan bisnis yang ketat. Selain itu, perselisihan hubungan industrial juga dapat timbul karena perbedaan pendapat mengenai kondisi kerja. Pekerja mungkin merasa bahwa kondisi kerja mereka tidak aman atau tidak nyaman. Mereka mungkin mengeluhkan kelelahan, kekurangan waktu istirahat, atau kurangnya perlindungan terhadap kecelakaan kerja. Pekerja juga mungkin meminta perbaikan fasilitas kerja atau peningkatan keselamatan kerja. Namun, pengusaha mungkin berpendapat bahwa perubahan tersebut akan membutuhkan biaya tambahan atau mengganggu produktivitas perusahaan. Selain itu, perselisihan hubungan industrial juga dapat timbul karena perbedaan pendapat mengenai hak-hak pekerja. Pekerja mungkin merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihormati atau dilindungi dengan baik. Mereka mungkin mengeluhkan diskriminasi, pelecehan, atau pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Pekerja juga mungkin meminta perlindungan hukum atau perubahan kebijakan perusahaan. Namun, pengusaha mungkin berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Perselisihan hubungan industrial dapat berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Pekerja mungkin mengalami ketidakpuasan, stres, atau penurunan motivasi dalam bekerja. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, pengusaha mungkin mengalami penurunan produktivitas, biaya tambahan, atau reputasi yang buruk. Perselisihan ini juga dapat mengganggu hubungan antara pekerja dan pengusaha serta menciptakan ketegangan di tempat kerja. Terdapat
3 langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui upaya bipartit, tripartit, dan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Mengenai penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, pertama, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Perundingan tripartit adalah merupakan perundingan antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha yang difasilitasi oleh mediator atau konsiliator atau arbiter sebagai tindak lanjut dari gagalnya perundingan bipartit. Dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah dilakukan penyelesaian di luar pengadilan yang merupakan alternatif dispute resolution atau disingkat ADR, yaitu alternatif penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan yang disebut juga penyelesaian non-litigasi. Sebagai catatan bahwa gugatan ke pengadilan hubungan industrial dapat diajukan apabila upaya tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi mencapai kata gagal. Namun tidak demikian jika perselisihan telah diselesaikan melalui arbitrase karena tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan hubungan industrial. Lalu mengenai apa saja perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan hubungan industrial, jawabannya adalah pertama di tingkat awal, di tingkat pertama untuk perselisihan hak dan perselisihan PHK. Kemudian di tingkat pertama dan terakhir untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Artinya dalam perselisihan hak dan perselisihan PHK masih dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu melalui kasasi ke MA atau Mahkamah Agung. Sedangkan untuk kasus perselisihan kepentingan dan perselisihan serikat pekerja dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam bentuk pengajuan kasasi. Adapun hukum acara yang berlaku dalam pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang PPHI. Untuk mengajukan gugatan perselisihan, diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat bekerja di tempat tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Kemudian nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak. Lanjut, pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan. Kemudian, dokumen-dokumen, surat-surat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penggugat. Setelah gugatan diajukan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim dan akan diputus perkara perselisihannya. Pemeriksaan dalam acara di pengadilan hubungan industrial terbagi dalam 3 macam, yaitu pemeriksaan isi gugatan atau dismissal proses, kemudian pemeriksaan secara biasa, dan pemeriksaan cepat. Ketentuan isi gugatan ini diatur dalam pasal 83 ayat 2 Undang-Undang PHI. Dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara disebut dismissal proses, sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Hukum acara perdata juga mengenal 2 bentuk upaya hukum, dan tentu berlaku juga dalam hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kedua upaya hukum itu adalah upaya hukum biasa berupa perlawanan atau verset, kemudian banding atau revisi, dan kasasi atau kasatie. Dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau
kenal dengan istilah request sipil, dan juga upaya hukum pihak ketiga atau Derdensverzet. Serta hal khusus dalam PPHI adalah tidak dibuka upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Berikut upaya hukum yang dapat dilakukan kepada Mahkamah Agung atau MA, yaitu satu, kasasi, yang merupakan undang-undang PHI tidak mengatur secara khusus mengenai tata cara pengajuan maupun penyelesaian kasasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kedua, peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum agar putusan pengadilan termasuk hubungan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah van gewisse kembali menjadi belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan PK kepada Mahkamah Agung dapat dilakukan apabila terdapat atau keadaan tertentu yang dimaksud keadaan tertentu dapat berupa ditemukannya bukti baru atau novum dan garis miring atau adanya kehilapan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Yang ketiga, pembatalan pemutusan arbitrase. Dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase berada pada pengadilan negeri. Catatan, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mendefinisikan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Sedangkan peradilan hubungan industrial atau PHI adalah pengadilan khusus yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Demikian bunyi pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Adapun putusan PHI bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, namun terdapat pengecualian terhadap putusan PHI mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja dengan ketundaan. A. Bagi pihak yang hadir terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim. B. Bagi pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Jika tidak diajukan permohonan kasasi dalam kurun waktu 14 hari kerja sebagaimana dimaksud di atas, putusan PHI berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan PHI berkekuatan hukum tetap, pihak yang dihukum harus mematuhi putusan PHI tersebut. Jika putusan PHI tak dilaksanakan, namun demikian, dalam praktiknya memang tidak semua pihak yang dihukum mematuhi putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pun tidak mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, merujuk pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwa hukum acara yang berlaku pada PHI adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dengan demikian, jika ada hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 akan diatur menggunakan ketentuan hukum acara perdata. Selanjutnya dalam pasal 196 HIR disebutkan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 untuk menjalankan keputusan tersebut itu. Ketua menyuruh memanggil para pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya 8 hari. Kemudian yang perlu dicermati pula adalah bunyi pasal 197 HIR. Jika sudah lewat
tempo yang ditentukan itu dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusannya itu, atau ia jika dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap, dan jika tidak ada atau tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup, akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam putusan itu dan ditambahkan pula dengan semua biaya untuk menjalankan putusan itu. Oleh karena itu, apabila perusahaan tidak mematuhi putusan PHI untuk membayar pesangon atas pemutusan hubungan kerja, pekerja dapat mengajukan pemanggilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara perselisihan hubungan industrial untuk memanggil pengusaha tersebut dan mengingatkan agar melaksanakan putusan dalam kurun waktu 8 hari. Bila mana pengusaha tersebut masih tidak menjalankan dan mematuhi putusan PHI dan dalam tempo yang diberikan telah lewat, Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang akan mengeluarkan surat perintah penyitaan atas barang-barang pengusaha tersebut. Sekiranya cukup untuk membayar uang tagihan yang dalam hal ini adalah pesangon dan biaya eksekusi. Sebagai tambahan informasi bahwa di dalam pasal 81 angka 47 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ikut mengatur dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, bahwa pengusaha wajib membayar uang pesangon dan garis miring atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jika pengusaha melanggarnya, ia dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan garis miring atau pidana denda paling sedikit sebanyak 100 juta rupiah dan paling banyak adalah 400 juta rupiah. Tak hanya pidana, maka upaya lain yang dapat dilakukan agar pekerja mendapatkan hak pesangon akibat putusan PHI yang sudah inkrah adalah dengan mengajukan gugatan pilot ke pengadilan niaga. Dalam hal ini, apabila tidak dipenuhinya putusan PHI dan permohonan eksekusi yang telah diajukan, namun pengusaha tetap tidak mematuhinya, maka hal tersebut dapat menjadi utang dan dapat ditagih. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 yang menyebutkan di dalam hal 4 bahwa permohonan pilot terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran and mending yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu hutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka pada prinsipnya pekerja yang belum memperoleh pesangon dapat mengajukan gugatan pilot dengan memperhatikan syarat pengajuan gugatan pilot. Dengan demikian, selain upaya hukum mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, pekerja dapat mengajukan gugatan pilot kepada pengusaha untuk memperoleh hak pesangon. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.